Welcome to my channel. Ya, kurang 24 jam lagi dari sekarang kita akan segera melihat ya seperti apa nanti peta kekuatan di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dari zona Asia, di mana kita nanti akan satu pot ya dengan Oman, kemudian juga ada pot lainnya yaitu pot kedua ada Irak dan UEA, dan tentunya ada pot satu yang akan diisi oleh Saudi dan Qatar yang akan bertindak sebagai tuan rumah. Nah, sebelum kita nanti ke detail soal situasi terakhir, di mana saat ini gue juga sudah ada di Kuala Lumpur, ada satu yang perlu kita ketahui bahwa tidak ada nanti barrier untuk undian. Jadi kita bisa ketemu dengan Saudi atau Qatar, dan juga tim seperti UEA bisa ketemu dengan Qatar yang dimana mereka sebelumnya satu grup. Jadi ini satu informasi yang perlu kita ketahui, dan yang pasti kita nggak sabar ya untuk melihat seperti apa nanti peta persaingan dari round 4 ini. Ini adalah satu momen yang ditunggu-tunggu ya oleh rakyat Indonesia, capaian terjauh juga yang pernah diraih oleh Garuda sepanjang Indonesia berdiri. Tentunya ini membuat kita juga dak-dikduk ya, belum lagi situasi Timur Tengah yang kita nggak tahu eskalasinya kadang-kadang bisa berubah, tapi kita tentu berharap semuanya bisa berjalan lancar dan kita bisa menyambut pertandingan ataupun round 4 nanti dengan siap 100% begitu ya, walaupun tentunya selalu ada kendala ya dalam perjalanannya. Tentunya terakhir kita tahu bagaimana kondisi Ole yang sudah diupdate oleh manajer timnas Pak Sumarji. Mungkin kalian sebagian juga sudah menonton atau melihat informasinya, di mana beliau mengupdate soal kondisi Ole Romni ya ketika dia harus mengalami cedera di injak kakinya begitu, atau dilanggar oleh Paulinho. Ini pemain asing dari Arema FC saat Piala Indonesia kemarin. Dan di awal mungkin kalau kita lihat proses cederanya itu seperti cedera biasa ya, dia juga masih sempat keluar lapangan walaupun tertatih-tatih, masih bisa berdiri gitu ya, dan ini masih menimbulkan spekulasi soal berapa lama dia bisa absen nanti. Ada yang mengatakan kelihatannya nggak lama Bung, ada yang mengatakan ini kayaknya lama bla 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 ya, tapi ternyata dari update terakhir cukup mengkhawatirkan, walaupun Pak Sumarji mengatakan tidak tertutup kemungkinan dia bisa tampil di round 4 nanti. Cuman untuk September itu agak lumayan terancam ya, apakah dia bisa tampil nanti saat kita akan menghadapi Kuwait dan juga Lebanon ya. Rencananya nanti awal September kita akan ada FIFA Matchday, friendly match, dua laga yang direncanakan akan tampil di atau menggunakan venue di Surabaya, atau lebih tepatnya di Gelora Bung Tomo di Jawa Timur. Di situ nanti kita akan lihat ya, mudah-mudahan Ole Romni bisa main lagi. Kalaupun dia nggak main, tentunya kita berharap dia bisa segera tampil reguler di klubnya di Oxford United, sehingga dia kebugarannya juga dan juga siapnya terjaga, sehingga nanti bisa fit saat kita menghadapi siapapun lawannya di round 4 nanti akan digelar tanggal 8 sampai 14 Oktober antara di Saudi dan juga Qatar sebagai tuan rumah. Sejauh ini belum berubah ya, kecuali ada eskalasi tertentu, dan ini mungkin nanti juga akan kita tanyakan saat kita menghadapi saat kita akan menjalani drawing di AFC House, gak jauh dari sini ya, sekitar 45 menit. Jadi saat ini gue sudah di Kuala Lumpur teman-teman ya, buat kalian yang mungkin bertanya-tanya nih, backgroundnya soalnya berbeda, hanya ada bunga satu sama ada gantungan semacam gantungan anduk atau apa ya. Jadi kita akan tanya juga ya bagaimana mitigasinya dengan representasi AFC yang akan hadir kalau seandainya keadaan di Timur Tengah memanas ya. Kita nggak tahu. Kemarin gue sudah mengontak AFC untuk bertanya siapa aja representasi AFC yang akan hadir, tapi sejauh ini belum ada jawaban. Tapi harusnya, karena ini adalah event besar buat AFC, mungkin ini adalah event terbesar sejauh ini buat AFC di tahun ini ya, dan diselenggarakan juga di AFC House di markas mereka di Kuala Lumpur. Jadi harusnya ada representasi dari AFC yang datang, dan kita akan, ini adalah salah satu pertanyaan yang akan gua tanyakan nanti di drawing besok ya. Terlepas juga dari tentunya dua calon lawan kita nih, kan kita belum tahu apakah kita akan lawan Irak UEA atau lawan Qatar Saudi. Nah, nanti kita juga akan tanya ke pelatih-pelatih mereka, dan juga pastinya kepada Patrick Kluivert, dan mungkin juga ke Pak Ketum. Pokoknya kita tanya semua lah ya, siapapun yang hadir yang mungkin punya potensi untuk memberikan informasi kita soal keadaan di round 4 nanti, peta seperti apa. Jadi pasti kita nggak sabar banget. Yang pasti
kita juga nggak sabar agar Ole bisa segera pulih, bisa segera fit kembali, karena kita tahu betapa pentingnya, betapa vitalnya peran dari Ole ya. Begitu dia datang tanpa babi bu langsung impress dengan satu golnya menghadapi Australia. Gue masih ingat banget waktu di stadion bagaimana walaupun kita dihajar 5-1, tapi menurut gue saat itu dia salah satu pemain yang cukup kontributif, bukan hanya soal golnya, tapi bagaimana juga mempressing lawan, mendeliver bola juga, melebar juga, memberikan ruang kepada rekan setima, walaupun ya apa lo buat, kita kalah dalam segala hal dengan 5-1. Jadi kita berharap dia segera pulih. Tapi, nah ini dia, kalau tadi venue juga ada mitigasi, pemain kita juga harus ada mitigasi juga. Kalau Ole nggak bisa tampil full, maka sempat, bukan gua ya, sempat juga ada yang mewacanakan bagaimana bang kalau Jens Slaven yang main. Kebetulan kemarin baru cetak 6 gol ya, kita senang 6 gol, tapi mesti diingat juga lawan ini Brunei ya, jadi mungkin susah untuk menjadi tolak ukur, karena kalau kita lihat kemarin tanpa strategi pun, tanpa taktik yang lebih detail pun, gua rasa kita secara fisik menang. Istilahnya cuma lari-lari aja, kita salah-salah lari aja mungkin kita bisa menang juga gitu. Dengan segala hormat dengan Brunei ya. Jadi itu nggak bisa jadi tolak ukur, dia bisa mencetak 6 gol. Walaupun ya kita syukuri juga kemenangan tersebut. Cuman untuk mengerek atau mendongkrak posisi Jens Slaven untuk didorong ke tim nasional senior, kelihatannya belum. Ya, Pak Sumarji sendiri mengatakan demikian, dan bahkan sekitar 2-3 bulan lalu lah gue sempat zooman juga dengan ayah Jens Slaven, yaitu Bjorn Javen. Dia sendiri ayahnya mengatakan rasa-rasanya belum saatnya. Ya, dia mengatakan demikian. Artinya ini kan yang bicara dua narasumber yang punya background objektivitas yang cukup mumpuni. Ini ayahnya dan ini manajer timnas gitu. Bukan kita nggak mendukung, tapi kalau menurut gue, menurut Pak Sumarji, menurut ayahnya Bjorn Javen, Jens Slaven bagus tapi belum untuk tim nasional. Jadi kelihatannya menurut kita ini belum. Tapi silahkan kalau kalian mungkin beda pendapat atau apapun itu, mungkin kalian setuju, silahkan tinggal komen. Nah, satu lagi mungkin yang menjadi alternatif mitigasinya kalau oleh Romney tidak bisa tampil, yaitu Mario Zelstra. Ya, mudah-mudahan gua nggak salah bacanya nih, karena waktu itu dikoreksi sama Bro Fikar, bacanya Zelstra kalau gua nggak salah ya. Jadi ini juga salah satu alternatif ya, alternatif kalau memang Ole tidak bisa tampil nanti bulan Oktober ya, bulan Oktober. Dan Pak Erick Thohir sendiri, ketua umum PSSI, sudah mengatakan bukan tidak mungkin Zelstra nanti bukan hanya untuk membela U23 tapi juga didorong ke tim nasional senior. Saat itu beliau berbicara kondisi Ole belum cedera begitu, tapi dengan kondisi terakhir bukan tidak mungkin ini akan bisa dilakukan. Dan juga katanya, walaupun ini kecil kemungkinannya menurut gua, yaitu ada pemain baru lagi datang. Tapi gua nggak tahu siapa pemain baru yang punya naluri setajam Ole saat ini yang punya peluang atau bisa bergabung dengan Indonesia. Rasa-rasanya nggak ada. Ya, satu nama yang paling sering di mention yaitu pemain belakang Pascal Struijk. Ini pun belum jelas hilalnya itu jadi atau enggak, tarik ulur segala macam. Jadi ini adalah masa-masa yang sangat bikin dakdikduk, menarik juga ya, bagaimana kita berada di ujung sejarah ya, apakah lolos atau enggak, atau bahkan kita ada drama lagi nih lanjutannya ya, lanjutan lagi ke bukan round 5 ya, bahkan ke peringkat kedua. Karena kalau peringkat kedua di round 4 nanti kita ngadu lagi sama peringkat kedua. Nah, ini apakah kita mungkin bisa sejauh itu, atau bahkan mungkin lolos otomatis, walaupun itu harapan seluruh rakyat Indonesia, cuman tidak mudah ya, karena ada faktor tuan rumah di sana, kemudian juga kita tahulah Qatar ada faktor X seperti apa ya. Oke teman-teman semua, jadi saat ini gue sudah berada di Kuala Lumpur. Tadi pagi gue sampai mungkin sekitar pukul 8 ya kalau gue nggak salah, dan antrinya, imigrasinya luar biasa, 2,5 jam kurang lebih ya, mungkin lebih, gue nggak tahu, pokoknya lebih dari 2 jam. Bersama dengan 2 teman tadi juga yang nggak usah gue sebut namanya lah karena gue belum izin. Yang pasti itu adalah antrian imigrasi yang terlama dalam hidup gua. Tapi mudah-mudahan worth it, besok kita bisa mendapatkan ya vibes yang positif lah. Tentu kita nggak bisa milih lawan, nanti tangan-tangan yang ngundi nanti yang akan menentukan siapa lawan kita nanti di round 4. Yang pasti stay tune terus ya, karena besok gua akan live reaction, kita akan lihat keadaannya bagaimana, suasana di AFC House, biar teman-teman juga nggak cuman lihat hasilnya. Kalau lihat hasilnya pasti begitu di drawing mungkin ada live bahkan ya di AFC Channel, itu pasti
enak, gampang gitu. Tapi nanti gua akan ajak kalian bagaimana melihat suasana AFC House, bagaimana suasana pengundian, sampai di mana kita boleh merekam. Karena mungkin kalau di dalam kita nggak boleh karena ada hak, ada rights yang harus kita lindungi. Jadi supaya teman-teman juga punya gambaran, supaya kata kalian, channel ini bisa menjadi mata dan telinga bagi fans untuk timnas Indonesia dimanapun berada bertanding juga. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah menyimak. Sehat selalu dan keep positif. Adios.